Artinya berarti kalau dari sisi ini peran serta masyarakat sebenarnya Pak Asti, untuk peran serta masyarakat itu sebenarnya sudah lama. Cuman mereka tuh terkelompok sendiri-sendiri, belum secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Badi Abdul Muhlisin Asti di rumah pustaka PMA. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, 2 orang perempuan yang nanti kita akan berbincang-bincang, yang temanya juga spesial, yaitu adalah tentang tantangan kesehatan gerobogan dan tantangan kesehatan di masa depan. Ya, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan 2 tamu saya. Yang pertama adalah Ibu Yuwanti Mkes. Beliau adalah Wakil Rektor Universitas An-Nur Purwodadi. Dan di sebelahnya adalah Ibu Nur Hayati, seorang bidan praktek mandiri, pengurus bidang advokasi dan humas Ikatan Bidan Indonesia Cabang Grobogan, sekaligus dulu pernah menjadi pegiat kesehatan ibu dan anak, yaitu di Forum Masyarakat Madani Peduli Kesehatan Ibu dan Anak sebagai koordinator MKIA, motivator kesehatan ibu dan anak. Karena kesehatan ini adalah sesuatu yang sangat luas, nanti kita akan mengkerucutkan kepada 2 isu saja, yaitu adalah isu tentang AKI dan AKB, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang kedua adalah isu tentang stunting. Sebelum memulai pembicaraan, saya akan menukil sebuah kalimat bijak. Kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya sering tidak berarti tanpa kesehatan. Gitu. Pertanyaan pertama ke Mbak Nur nih, karena Mbak Nur ini, saya manggilnya Mbak Nur ya, karena biasa Mbak Nur, bukan Bu Nur ya. Mbak Nur ini, Mbak Nur, terkait dengan AKI AKB. Jadi AKI AKB di Kabupaten Grobogan ini saat ini angka, kalau kita melihat data per September ini di tahun 2020 ada 24 kasus. Kita menempati posisi kedua se-Jawa Tengah. Kita pernah di masa lalu ya, di kemarin-kemarin, di tahun-tahun sebelumnya kita pernah duduk di peringkat pertama, selalu juara. Iya, selalu juara untuk peringkat di peringkat pertama, bahkan tapi kita pernah juga menduduki peringkat ke-4 atau 5 ya waktu itu. Pernah, terus kemudian kita naik lagi. Mungkin apa yang bisa dijelaskan oleh Mbak Nur Hayati terkait dengan fenomena naik turunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Grobogan? Iya, terima kasih. Assalamualaikum pemirsa. Tentang angka kematian bayi, memang angka kematian bayi dan angka kematian ibu itu di Grobogan selalu hampir menempati juara se-provinsi Jawa Tengah. Kenapa? Banyak faktor yang perlu digali. Mungkin nanti Bu dosen bisa menggali apa yang sebenarnya secara penelitian yang sebenarnya. Nah, salah satu mungkin karena kita kan jumlah penduduk kita itu terbanyak kan pasti terbanyak sih di Jawa Tengah. Sedangkan misalkan wilayah Magelang atau mana kan sedikit, jadi jumlah populasinya sedikit, kita lebih banyak, sehingga ketika ada kematian ibu, perbandingannya kan dengan jumlah penduduk, mungkin itu salah satu penyebabnya. Ya, itu. Kemudian isu di masyarakat, atau mungkin benar juga dulu tahun sebelum
berarti sekitar 2016 sebelum emas. Hmm. Katanya infrastruktur di Kabupaten Grobogan memang jalannya nggak bagus. Kalau jalan jelek adalah identik dengan Kabupaten Grobogan, dan itu salah satu penyebab mungkin kendala rujukan, salah satu kendalanya itu. Kemudian juga mungkin saat itu teamwork dari teman-teman IPI, atau dulu kan memang belum seperti sekarang. Nah, itu juga mungkin sosial ekonomi, juga mungkin budaya masyarakat di Grobogan. Saya dulu pernah tahun 98-97 saya bidan desa di daerah Ndokoro. Kan memang wilayahnya lumayan, Ndokoro, kemudian Godan, wilayahnya kan memang di perbukitan. Saat itu tahun 98 tuh belum ada listrik. Ketika kita mau merujuk, kita harus mencari mobil, kemudian kita persalinan masih di tempat pasien tanpa penerangan. Jadi intinya permasalahan atau problematika angka kematian ibu dan bayi lahir itu penyebabnya sangat kompleks. Ya, jadi artinya sangat kompleks. Kalau dulu ketika masih di program emas, program emas itu adalah expanding maternal and neonatal survival. Tahun 2016 ya. Iya, itu ketika program emas kan dipetakan dengan penyebab kematian ibu dan bayi baru lahir itu diantaranya ada di lingkungan pertama ibu hamil, kemudian yang di lingkungan yang kedua itu adalah di perjalanan atau di sistem rujukan, yang ketiga adalah di fasilitas kesehatan atau di lingkungan ketiga, gitu ya. Jadi artinya faktor itu sangat kompleks begitu ya, sangat kompleks, sehingga nanti bagaimana masing-masing ini menempatkan perannya masing-masing untuk ikut serta di dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir. Kalau dari Bu dosen ini bagaimana melihat terkait dengan AKI dan AKP ini, Bu dosen? Jadi memang AKI dan AKP ini kan bukan hanya di Grobogan saja ya Pak ya, tapi ini juga menjadi masalah nasional sebetulnya dari beberapa rencana-rencana yang sudah ditargetkan ternyata selalu saja meleset gitu. Jadi kalau dikomparasikan dengan beberapa negara-negara lain ya pasti kalah jauh kita. Untuk Grobogan sendiri mungkin sama dengan beberapa wilayah yang lain, mungkin yang sangat berpengaruh ya faktor dari 3T itu tadi Pak. Jadi identifikasi faktor resiko, kemudian ya keterlambatan mengidentifikasi dari faktor resiko dari ibu hamil sendiri, resiko-resiko misalnya resiko penyakit, kemudian resiko jumlah persalinannya, kehamilan yang kesekian kali itu juga menjadi salah satu faktor resiko. Kemudian terlambat dilakukan rujukan. Terlambat dilakukan rujukan. Kemudian setelah dilakukan rujukan ternyata terlambat ditangani Bapak di fasilitas pelayanan kesehatan itu terlambat ditangani. Nah, itu yang selalu sama seperti itu. Kalau kalau kami lihat tuh selalu kasusnya sama seperti itu. Nah, itu memang dibutuhkan kalau misalnya identifikasi resiko tinggi ya berarti kita membutuhkan SDM yang memang punya kapasitas di area sana untuk mengidentifikasi. Misalnya apa yang temuan-temuan kasus tuh SDM memang harus memiliki kapasitas, kemampuan, kompetensi untuk mengidentifikasi kasus yang ada di sana temuan. Misalnya yang paling sering kan kematiannya karena perdarahan dan preeklamsi ya Ibu. Untuk identifikasi itu kan harus punya kompetensi Bapak yang dibutuhkan. Kemudian untuk memutuskan dirujuk atau tidak kan juga butuh juga kompetensi. Oh ini dirujuk, ini tidak. Diagnosanya harus sesuai dan tepat seperti itu. Kemudian SDM yang ada di Vaskes, layanan yang di rumah sakit itu bagaimana juga? Itu juga perlu dikaji ulang ya Bapak. Apakah memang mungkin di rumah sakit sudah ada SDM-nya yang sesuai, tapi time penanganannya apakah cepat atau mungkin harus ke sana dulu ada prosedural, ini juga perlu ada pengkajian itu seperti itu. Jadi kalau saya petakan, saya kembalikan saya sampaikan apa yang dikatakan Bu dosen tadi kan pemetaan masalah terkait dengan angka kematian ibu itu kan juga di masalah pertama tadi ya, identifikasi setelah
Dan itu sudah pernah dilakukan kayaknya dengan adanya pembentukan MKIA di semua desa di Kabupaten Gerobokan ya Mbak Nur ya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Nur terkait dengan ini peran masyarakat di dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dulu lah ya, angka kematian ibu gitu ya, yang dulu pernah dilakukan oleh Forum Masyarakat Madani Peduli Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, pada saat tahun 2016 ya Mas, karena kan dengan latar belakang angka AKP di Gerobokan itu tinggi, kemudian ada program namanya EMAS Expanding Maternal and Neonatal Survival, dan salah satunya kenapa itu harus di Gerobokan karena tinggi tadi, kemudian penyebabnya salah satunya yang diutarakan guru dosen ini. Nah, dari EMAS itu sebenarnya penanganannya kompleks Mas, dari 3 ya, dari masyarakat, dari masyarakat, kemudian pada saat di perjalanan rujukan, kemudian di tempat pelayanan kesehatan. Nah, semuanya sudah saat itu, dan nyatanya pada saat itu tahun itu angka kematian ibu turunnya lumayan drastis. Bahkan Kabupaten Gerobokan menjadi percontohan dengan program EMAS. Nah, apa yang dilakukan saat itu? Pertama, dari masyarakat yaitu dari ibu hamil, lingkungan ibu hamil. Jadi masyarakat sendiri ini berperan. Masyarakat ibu hamil sendiri, keluarganya juga, lingkungan yang ada di sekitar ibu hamil. Jadi ibu hamil ini harus dipersiapkan semuanya. Keluarga harus tahu ini normal atau tidak, kemudian ini resiko atau tidak. Itu mereka harus tahu. Bahkan sampai detil nanti pembiayanya gimana, perselinya mau gimana, itu sudah pada saat itu sinkron dengan program pemerintah yang namanya P4K. Jadi setiap ibu hamil itu harus dipersiapkan pembiayaannya, nanti dia dirujuk dengan dengan transportasi apa, kemudian dia nanti seandainya dia perdarahan, karena masalah utamanya perdarahan, siapa nanti pendonornya. Jadi pada saat itu ketika ibu hamil periksa ada ANC terpadu saat itu, setiap ibu hamil yang datang ke puskesmas atau kalau ANC terpadu memang di puskesmas itu harus membawa 2 calon donor dari keluarganya. Kalau sekarang itu masih ya Mbak? Masih ada ya? Terpadu masih ya? Saya kan bidan praktek kayaknya masih di puskesmas masih ada. Nah, setelah itu kan pembiayaan, kemudian donor darah, kemudian nanti dia mau KB apapun sudah direncanakan. Kemudian ketika dia mau persalinan, nanti anak yang di rumah ini nanti dengan siapa, dia harus direncanakan juga. Kemudian ketika mau ke rumah sakit, ini dia nanti misalkan keadaan darurat atau ke puskesmas, dia juga harus nanti transportnya apa, itu harus ada kontak person yang harus dihubungi. Artinya berarti kalau dari sisi ini peran serta masyarakat terlalu tinggi ya. Artinya harapan untuk penurunan angka kematian ibu itu tidak bisa menafikan peran masyarakat. Sebenarnya Pak Asti, untuk peran serta masyarakat itu sebenarnya sudah lama. Cuman mereka tuh terkelompok sendiri-sendiri, belum secara kompak untuk terpadu. Misalkan dari PKK itu sudah ada namanya Desa Wisma. Mereka mengawasi 10 rumah yang ada di itu PKK. Kemudian dari Fatayat atau dari organisasi masyarakat lah, itu mereka juga sebenarnya sudah ada. Kalau IBI ada, kan IBI secara otomatis bidan. Otomatis bidan itu. Nah, makanya dari itu sebenarnya kalau memang mereka sudah dikumpulkan bersama itu bagus. Nah, FMM emas itu ini ada program seperti itu. Nah, dari ibu hamil ya Mas, itu tadi sudah. Kemudian pada saat dia mau ke rumah sakit itu sudah di-prepare, nanti dalam perjalanannya ini nanti mau dengan siapa, dengan mobilnya apa, kemudian orang yang bisa dihubungi siapa. Nah, saat itu tahun berapa kan memang infrastruktur tidak seperti sekarang. Nah, sekarang pada saat itu saya ingat Mas, ketika mau merujuk masih ada pengocoran jalan, itu koordinasinya harus bagus. Nah, ketika pada saat merujuk, program emas itu ada yang namanya si jari emas. Jadi sebelum kita merujuk tenaga kesehatan, itu kan pasien mau bersalin mau ke puskesmas dulu. Nah, ketika di puskesmas ini sudah koordinasi dengan lingkungan sekitarnya. Ketika di puskesmas dia mau dirujuk ke rumah sakit, ini ada
ada nama fase-fasenya, ada di mana puskesmas ini menghubungi ke fasilitas di atasnya, rumah sakit. Nah, ini ada saat itu ada yang namanya si jari emas. Jadi mereka harus menghubungi dulu. Nah, si jari emas saat ini masih diberlakukan. Si jari emas dulu jari emas, kemudian menjadi si jari hebat, kemudian sekarang dari pemerintah daerah digabungkan menjadi namanya apa ya Mas? Calling darurat 112 yang ada kebakaran, kecelakaan, salah satunya ini juga termasuk juga untuk itu sekarang berkembang itu. Ya. Nah, itu kantornya atau poskonya ada di Dinas Kesehatan sebelah musola itu. Ya. Nah, itu. Kalau dari perguruan tinggi nih, di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Grobogan, kira-kira peran apa yang bisa dioptimalkan ya terkait dengan upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, karena kebetulan UNAN ini kan ada di dalamnya ada kesehatan ya. Prodi kesehatan. Iya Pak, jadi tentu saja kami selama ini ya, jadi dari perguruan tinggi apa yang kita sudah prepare, berarti kita prepare-nya di kurikulum dulu Bapak. Di kurikulum ya. Jadi semua di kurikulum kita mappingkan sesuai dengan kebutuhan stakeholder, kemudian kebutuhan masyarakat ya, itu. Untuk AKI, AKB, kemudian penyiapan kompetensi dan sebagainya, memang di kurikulum kita sudah persiapkan sedemikian rupa supaya ketika ini nanti keluar, lulusan keluar, ini hasilnya bisa dipakai di masyarakat. Kemudian selama ada di dalam pendidikan sendiri, ini mahasiswa dan juga seluruh komponen di universitas, kita ambil peran Pak. Jadi di masing-masing mahasiswa baik yang program diploma maupun sarjana, ini kita ada program yang namanya PKMD Pak. Jadi praktek komunitas KKN ya, seperti KKN lah itu. Jadi praktek komunitas. Nah, itu kan sasarannya adalah masyarakat. Nah, kita mengelola satu desa, kemudian di sana kita pemberdayaan masyarakat desa terkait dengan semua yang ada di permasalahan kesehatan di desa itu. Salah satunya ya untuk ibu hamil dan juga untuk anak. Ya. Sebelum lebih jauh kita berbincang terkait dengan angka kematian ibu, ini otomatis kita nanti mungkin bisa saling terkait antara angka kematian ibu dengan isu yang kedua, yaitu isu stunting ya. Isu stunting mungkin lebih dahulu yang paling mendasar, mungkin banyak dari pemirsa yang masyarakat, stunting itu sebenarnya apa begitu ya. Siapa yang mau menjawab? Jadi stunting itu kalau dibilangnya itu kerdil nih. Jadi usianya itu tidak sesuai dengan tinggi badannya. Berarti kalau setiap orang kerdil stunting? Enggak juga. Ya? Kayaknya kan kalau nanti ditambahin ya Bu ya. Jadi kalau kerdil itu kan bisa disebabkan karena lihat dulu orang tuanya dan sebagainya. Tapi kalau stunting itu usianya tidak sesuai dengan ukuran tinggi badannya yang seharusnya. Jadi misalnya usianya sekian tidak sesuai dengan tinggi badannya. Jadi ada standarnya ya, kita mengacu dari standar WHO, kita pakai -2 ya, standar deviasi. Itu kita masukkan di kategori stunting. Grobogan ini termasuk stunting juga tinggi. Iya. Penyebabnya apa sih sebenarnya stunting itu? Sebentar Mas, saya tak meneruskan. Saya gemes tadi. Saya baru bicaranya sampai perjalanan. Oh gitu ya, masih panjang. Karena ini kalau tidak berhasil nanti angka stuntingnya pun akan ini berpengaruh pada angka stunting. Nah, ketika perjalanan dari Mas sudah Mas tadi, kemudian ketika di fasilitas kesehatan pemerintah daerah dari Kabupaten Grobogan telah membangun 2 rumah sakit Mas yang memang untuk menurunkan angka kematian itu. Salah satunya itu. Pada saat itu juga ada kebijakan persalinan harus di fasilitas kesehatan di puskesmas. Jadi bidan saat itu sementara belum boleh untuk menolong persalinan di rumah karena salah satunya kejadian kematian adalah di tempat sebelum rujukan. Nah itu. Nah kemudian sekarang persalinan boleh lagi Mas di bidan, tetapi dengan syarat patokannya sama seperti yang dari emas, bahwa harus 6 tangan, bidannya harus 3, harus bidan yang mahir, kemudian tengah dan
junior. Mereka harus junior bukan dalam arti usia tetapi skill. Gitu. Nah, kemudian setelah sampai di fase kesehatan, sekarang sudah ada drill dan lain-lain itu. Dan alhamdulillah sudah berjalan, sekarang sudah selesai. Sekarang ada lagi apa Mas namanya? Hope. Ya, Nah, dilanjutkan dengan hope itu. Jadi tadi Mbak stunting ya. Jadi kita kembali nanti bisa kembali terkait dengan apa yang harus kita lakukan, peran pemerintah, peran masyarakat. Nanti kita bicarakan lebih jauh. Nanti kita stunting. Tadi mungkin bisa menambahi apa yang disampaikan oleh Bu Dosen. Ya. Nah, tentang stunting benar tadi untuk definisi stunting itu beliau yang memang pakarnya karena kan literasinya banyak, literalnya banyak. Yang sekarang adalah untuk menentukan ini stunting atau tidak, masyarakat tahu dengan adanya buku Pink di sana itu ada Mas, ada ya dari buku Pink itu ya. Ada semuanya ada. Jadi dulu untuk menentukan pada saat saya 97 96 itu adalah BGM ya Bu, standarnya BGM. Jadi hanya berdasarkan usia dan berbanding dengan berat badan. Sekarang stunting itu adalah standarnya dari berat badan dengan tinggi badan. Penyebab stunting. Nah, apa itu? Kemudian kenapa stunting itu difokuskan di sekarang di Indonesia? Karena salah satunya adalah nawacita dari visi misi dari Presiden Jokowi bahwa negara itu akan hebat ketika sumber daya manusianya itu bagus. Nah, investasi kita adalah sekarang, mulainya adalah sekarang karena 35 tahun yang akan datang 2035 itu Indonesia akan bila saat ini penanganan stunting itu berhasil, nanti 2035 itu nanti akan bonus demografi. Jadi generasi kita yang akan menghandle Indonesia tahun 2035 nanti insya Allah bagus, kita bisa bersaing dengan negara lain. Nah, penyebab stunting itu adalah seperti seperti telur dan ayam, mulanya dari mana? Karena satu, misalkan dari ibu hamil, penyebabnya ketika dari ibu hamil dulu berarti ayam apa telur Mas? Nah, pokoknya dari itu ya. Ketika dari ibu hamil, ketika penata laksanaan selama hamil tidak bagus. Penata laksanaan makan berarti ya. Karena stunting itu terjadi karena dia adalah kekurangan nutrisi yang kronis lama, terutama pada saat HPK hari pertama masa kelahiran 1000 hari masa dia mau tumbuhan masa kehidupan dia ya 1000 hari awal kehidupan. Nah, berarti mulai dari dia dalam kandungan. Nah, dari program pemerintah itu sudah banyak Mas, ada PMT, ada kelas ibu hamil, ada. Berarti itu artinya sesungguhnya program stunting itu juga ada kaitannya dengan bagaimana upaya untuk menurunkan AKB, karena kan juga terkait kan. Kalau ibunya sehat, ibunya waras, ibunya sehat, otomatis anaknya adalah anaknya. Makanya sebenarnya kan seperti siklus kehidupan antara ayam dan telur itu muter gitu. Kalau salah satu ini tidak akan terputus. Nah, ketika dia hamil penanganan tidak bagus, nanti dia lahir bayinya tidak bagus juga. Nah, pertanyaan saya, kok ada orang zaman sekarang kok kurang gizi gitu kan, gitu kan. Artinya stunting itu apakah kalau realnya itu praktik yang ada di realitas sosial masyarakat kita, apakah ibu hamil itu pola makannya seperti apa sehingga menjadikan anaknya itu stunting misalnya? Itu rata-rata seperti apa Bu temuannya kalau? Jadi baik, kalau beberapa faktor yang sangat dominan ya Mbak ya, itu beberapa kajian memang salah satunya adalah status gizi anak sendiri. Bukan dari ibu. Kalau dilihat dulu karena ini sudah kejadian stunting ya Pak. Kalau sudah kejadian stunting ya berarti status gizi anaknya dulu. Tapi sekarang manifestasinya jadi juga pertanyaan Bapak, karena tidak semua gizi buruk, tidak semua gizi buruk itu ternyata stunting. Jadi ada yang gizinya baik itu juga stunting, gitu.
Itu ya. Jadi ada temuan yang gizinya baik tapi stunting. Nah ini berarti bicaranya tentang isi dari gizinya, baik gizi mikro ataupun makronya. Itu lebih rumit lagi ya? Iya rumit lagi Bapak. Jadi maaf. Jadi status gizi anak itu pasti mempengaruhi jelas itu. Yang kedua bisa dari faktor riwayat pemberian ASI eksklusif, 6 bulan diberikan ASI secara eksklusif. Kalau pas waktu di dalam kandungan apakah tidak pengaruh nggak? Kalau di dalam kandungan jelas berpengaruh. Misalnya seperti ibu dengan riwayat penyakit tertentu. Misalnya kalau ibu nggak doyan makan, terus makannya itu makanan-makanan instan. Iya, itu juga mempengaruhi Pak. Tapi kalau untuk kajian ibu suka makan makanan instan ini kita belum pernah mengkaji. Yang sudah kita kaji itu kebiasaan anak makan makanan instan itu ternyata menjadi faktor resiko stunting. Sudah anak balita ya. Stunting itu ukuran stunting itu dari anak berapa ke berapa? 0 sampai 59 sampai 5 balita Pak. Balita ya, 5 tahun ya. 5 tahun itu makanan instannya seperti apa kalau kamu? Makanan instannya ya misalnya makanan yang banyak mengandung MSG seperti itu Pak. Yang itu ya, makanan yang ada di pasaran-pasaran fast food gitu ya, betul. Okay. Yang apa namanya yang mudah didapat itu. Kemudian faktor yang lain misalnya tadi ASI eksklusif nggih. Jadi riwayat pemberian ASI eksklusif itu juga menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting. Jadi apakah anak mendapatkan ASI eksklusif atau tidak? Itu juga pengaruh ya? Ya, itu salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting. Kemudian kita bicara dengan riwayat infeksi dari anak Pak. Jadi misalnya anak dengan diare, kemudian gangguan saluran pernafasan atas ya Bu, ISPA, itu juga menjadi faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting. Jadi ini infeksi yang nanti berkaitan lagi dengan asupan atau absorpsi gizi bagi tubuh. Nah, karena ada infeksi, jadi absorpsi gizi ke tubuh itu mengalami kendala, sehingga ini juga berhubungan dengan kejadian stunting. Kemudian keragaman pangan juga ya Bu ya, keragaman pangan, makan makanan yang apakah anak punya kebiasaan, misalnya tadi kalau di Jawa itu pantang itu loh Pak, tarak gitu loh. Ada beberapa anak yang tidak suka makan buah atau sayur betul ya, itu juga berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stunting. Mungkin saya bisa nambahin Mas Asti tentang penyebab stunting itu salah satunya adalah tiga. Pertama adalah pola makan. Jadi dari itu tadi kesimpulannya adalah pola makan. Jadi akses dia mengakses pola makan dari anak itu sendiri. Jadi bagaimana anak ini mengakses makanan yang bergizi. Mungkin faktornya sosial budaya, mungkin ekonomi, mungkin memang gaya hidup juga. Gaya hidup itu pola makan. Yang kedua adalah pola asuh, itu penyebab stunting juga. Nanti pola asuh bisa dijelaskan lebih lanjut. Pola asuh misalkan ada ketika ibu ini menyusui, itu dia pantang makan benar. Jadi sebenarnya golden period untuk menentukan dia itu dalam mengatasi stunting adalah 2 tahun pertama. Ketika dia baru lahir dia sekarang dari program kita dari program pemerintah itu ketika dia lahir dia harus IMD itu adalah inisiasi menyusui dini. Ketika bayi lahir brojol itu langsung didekatkan ke ibu. Selama dia belum kena putingnya ibu, dia harus di sana. Dia akan mencari secara otomatis alami dia akan mencari. Itu adalah bisa menurunkan angka kematian bayi juga ada komposisi kolostrumnya itu kalau terserap ke bayinya. Penyebab ketiga tadi kan pola makan, pola asuh yang ketiga. Terus kemudian pola asuh ketika pola asuh tadi. Pola asuh itu ketika dia pada masa balita. Sekarang kan di Kabupaten Grobogan Mas, itu kan perempuan para ibu itu kan sekarang bekerja Mas. Ini pola asuhnya kan tidak diasuh ibunya tetapi dititipkan keluarga, ibunya atau bahkan bapaknya. Itu sekarang. Sebelum ada
ada wanita bekerja seperti sekarang, itu kesadaran masyarakat sendiri bagaimana mengasuh anak yang baik, bagaimana cara membuat makanan yang baik, bagaimana biar anak bisa makan dengan baik. Nah, itu semuanya kalau kita bisa mendalami. Pola makan, pola asuh, terus pola yang terakhir adalah sanitasi dari keluarga menikah, akses air bersih, sanitasi. Kan ada Mas sekarang itu untuk yang sanitasi. Kalau misalkan keluarga ini cuci tangannya tidak baik, kemudian MCK-nya tidak baik, akan menimbulkan infeksi. Resiko infeksi sebenarnya Pak. Resiko infeksinya seperti diare tadi. Kalau akses sanitasi air yang tidak bersih kan resiko untuk diare pada keluarga. Nah ini yang tadi diare, kaitannya dengan kaitannya dengan absorpsi zat gizi yang dikonsumsi. Sekarang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengatasi tadi AKB maupun stunting ini? Mungkin apa yang dilakukan, dan kemudian apa yang bisa dilakukan juga oleh masyarakat. Jadi kan tanggung jawab terkait dengan tantangan kesehatan itu kan bukan hanya pemerintah, karena itu juga bagi masyarakat. Pemerintah sudah melakukan apapun, kalau masyarakatnya tidak peduli juga menjadi problem. Tidak jalan. Mungkin bisa diceritakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Grobogan di dalam upaya mengatasi problem-problem kesehatan seperti ini. Oh iya, bahwa di Kabupaten Grobogan itu ada program Mas, namanya Gerobak Mana. Oh iya, Gerobak Mana. Gerakan bersama atasi kematian emak dan anak. Jadi dulu ketika saya di FMM itu kan ada semboyan Mas, ada apa namanya apa? Mae Bergas. Salam Mae Bergas bayinya waras. Sekarang enggak. Sekarang Mae Bergas bayinya cerdas. Bukan hanya waras saja. Nah, ini Gerobak Mana ini sudah direncanakan ya untuk pembangunan yang akan datang. Nah, karena ada kondisi seperti ini, pandemi, kemudian ada masa transisi ini, ada pemerintah yang harus berhenti sebentar karena pandemi, karena ada peralihan apa Mas? Ini peralihan itu, makanya ini nanti untuk rencana yang akan datang. Kalau AKB itu kan dulu ada program Mas, kita sama-sama di sana. Bagaimana dari lingkungan masyarakat dulu itu ada mitigasi Mas, ada persiapan donor darah, kemudian ada mobil siaga, rumah singgah, infak bersaling itu sebenarnya nanti uranya panjang Mas itu. Nah, dan itu bisa dioptimalkan lagi. Artinya itu. Sekarang donor darah itu Mas, sekarang dari PMI itu menjemput bola Mas, dan sekarang itu tidak dulu misalkan saya donor darah harus dikasih kartu, enggak, sekarang ada aplikasinya. Jadi mereka tuh punya data Mas. Misalkan desa Google ini siapa saja yang donor darah, dia akan bisa menghubungi seperti itu, jadi lebih terkoordinir. Kemudian untuk ambulan desa, namanya kan mobil siaga, itu setiap desa hampir punya Mas. Di Grobogan itu saya lihat angker nendalan itu ada gitu. Terus kemudian tentang pembiayaan, sekarang kita tidak khawatir dengan pembiayaan. Sekarang ada JKN, kemudian ada dana yang dari pemerintah itu dana dari apa Bu namanya? Yang mana Bu? Yang Jamkesda. Nah, dari itu kan ada ketika persalinan. Pernah saya ada tetangga persalinan sampai dirujuk ke rumah sakit dari ambulan, kemudian dari biaya persalinan, kemudian bahkan operasi dia nol sama sekali. Jadi masalah pembiayaan insya Allah sudah bisa dikendalikan, aman lah. Kemudian donor darah sudah, ambulan desa, mobil siaga, apalagi sudah. Kemudian program-program yang ketika di dalam taraf perjalanan, sekarang kan sudah ada call center 112 yang dulu si jari emas, kemudian berubah menjadi si jari hebat, sekarang menjadi call center 112. Bukan untuk persalinan atau keadaan kesehatan juga, kebakaran bisa di sana, kecelakaan bisa di sana gitu. Kemudian yang di fasilitas kesehatan sekarang banyak drill atau pelatihan untuk teman-teman di sana. Sekarang ada 2 rumah sakit. Kemudian sekarang puskesmas itu sudah
ada 2 rumah sakit itu sekarang sudah beroperasi ya? Sudah beroperasi, bahkan sekarang sementara digunakan 2 rumah sakit yang dimaksud itu adalah Getas rumah sakit umum Getas Pendowo, Ki Ageng Sirah Ki Wirosari sama Getas Pendowo yang Ki Ageng Getas Pandowo yang ada di itu adalah perubahan dari status puskesmas menjadi rumah sakit tipe D ya. Dan sekarang digunakan untuk penanggulangan COVID sementara ini. Nah, kita sampai di puskesmas tadi, terus salah satunya juga saat itu adalah persalinan di puskesmas, itu yang AKI AKP. Kemudian yang stunting Mas, penanggulangan stunting selama ini sebenarnya sudah terpadu. Jadi terpadu dalam arti setiap dinas instansi itu sudah terpadu. Misalkan dari dinas kesehatan, memang sudah ini leadernya kan dinas kesehatan, mereka ada bantuan untuk ibu hamil, kelas ibu hamil, PMT ibu hamil, kemudian PMT untuk stunting, ada Mas banyak, bahkan makanannya bagus-bagus, bahan makanannya bagus-bagus. Kemudian ada lagi yang dari dinas sosial, ada PKH gitu Mas, ada PKH, kemudian ada bantuan apa itu Mas, yang sembako ya Bu ya, nah itu. Terus kemudian dari BKKBN, BP3AKB itu ada setiap momen tertentu, kayak bulan ini adalah bulan Bayangkara, Safari Bayangkara, KBKes. Nah, itu di sana ada memberikan pelayanan KB itu gratis kepada masyarakat. Bahkan kita tahun kemarin itu dalam rangka hari sejuta aseptor itu kerjasama antara IBI, karena hari ulang tahun IBI, kemudian dari BKKBN atau BP3AP kita itu juga dari TNI Mas, TNI Manunggal. Kita meluncurkan satu program yang namanya sejuta aseptor, dan alhamdulillah dari target yang ditentukan provinsi kita melebihi target. Gitu. Itu kebobolan, kalau kan ini kan apa yang sudah dilakukan, apa yang kita artinya dijelaskan oleh Mbak Nur tadi kan sudah komprehensif ya, jadi artinya itu Nyon Sewu itu masih banyak dinas lain gitu ya, soalnya pengen cerita banyak karena memang komprehensif, itu dari dinas pertanian juga ada, ketahanan pangan juga ada, banyak ya, dari Dekominfo ya. Tapi masih kebobolan ya, gitu, berarti apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi kalau menurut saya karena sudah banyak program-program, tinggal aplikasinya, tapi juga kita butuh peran serta dari semua lapisan. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawabnya dinas kesehatan saja, tapi juga harus menjadi tanggung jawab semua lapisan, semua dinas-dinas yang terkait, dan juga semua lapisan masyarakat. Misalnya seperti AKI ini kan kita anggap kalau AKI, angka kematian ibu ini kan bisa terjadi di waktu dia hamil Pak. Bisa terjadi di hamil, di persalin, ataupun setelah melahirkan atau nifasnya. Bisa terjadi mana saja, dan kita tidak pernah tahu bahwa kapan ibu itu akan meninggal di area mana itu. Jadi kita bisa menganggap bahwa semua ibu hamil itu beresiko gitu. Jadi semua ibu kita anggap beresiko. Ya, sehingga nanti ketika kita melakukan upaya deteksi dini resiko tinggi, kita jadi tahu, kita bisa membuat ini grade resiko tinggi, resiko sedang, atau bagaimana gitu. Tapi ketika resiko-resiko itu terpantau dengan baik, otomatis harapannya pasti memperkecil resikonya. Iya, betul, memperkecil resiko ke arah sana gitu. Yang gitu ya, berarti artinya selain selain program-program bagus dari masyarakat, dari pemerintah itu tidak akan ada artinya apabila tidak didukung oleh masyarakat. Begitu ya. Dan mungkin apa realnya seperti apa ya untuk memobilisasi dan membangun kesadaran masyarakat untuk mengatasi problem-problem seperti angka kematian ibu yang masih tinggi, angka kematian bayi yang masih tinggi, dan angka stunting yang masih tinggi di Kabupaten Grobogan. Mungkin ada usulan dari Mbak Nur maupun Bu dosen terkait dengan upaya ini ya. Realnya seperti apa begitu ya? Realnya artinya kalau hanya sekedar misalnya membangun kesadaran masyarakat sudah dilakukan, tapi kan belum maksimal. Lalu mungkin next yang bisa dilakukan apa gitu ya? Gitu. Mungkin saya duluan. Sebenarnya memang benar kesadaran masyarakat ketika pada saat
kita emas itu ada forum masyarakat madani. Itu setiap puskesmas, setiap kecamatan ada namanya forum masyarakat madani tingkat kecamatan. Kemudian di tingkat desa ada yang namanya motivator kesehatan masyarakat desa. Dan ketika di desa itu sebenarnya dari dinas kesehatan sudah ada di sana namanya forum FKD, forum kesehatan desa. Nah itu motivator include di sana. Jadi FKD itu sebenarnya forum pemberdayaan masyarakat. Nah, FKD itu ada dari unsur tokoh masyarakat dan semuanya. Nah, dari FMM itu kita belajar pada saat FMM, karena sekarang kayaknya FMM rodok tidak berjalan, belum mungkin karena kondisi seperti ini Mas Adi. Jadi di masyarakat itu, di FMM itu kan ada beberapa organisasi masyarakat yang di sana ada Muhammadiyah, ada NU, ada gereja, ada FKUP, Muslimat. Nah, itu adalah kekuatan kita, Mas. Kekuatan betul sangat. Kita bisa nebeng program kita, visi misi dari kesehatan ke mereka. Karena mereka visi misinya juga sama sebenarnya. Dan ketika kita di FMM kita tinggal motornya mereka, kita tinggal nebeng, oh ini pesan ini. Karena rata-rata masyarakat di Kabupaten Grobogan ikut organisasi ini. Berarti artinya kalau dari sisi Mbak Nur adalah ke depan pemerintah perlu melakukan revitalisasi, rekonsolidasi kembali peran serta masyarakat melalui forum masyarakat madani, karena forum masyarakat madani adalah sebuah wadah yang merupakan representasi dari organisasi masyarakat sipil ya, OMS yang ada di masyarakat. Karena di FMM itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Aisyah, ada Muslimat, ada Fatayat, ada Nasyidul Aisyah. Nah, jadi kan semua ada di situ. Bahkan ada perwakilan dari akademi juga, akademisi juga ada di situ. Mungkin terakhir untuk Bu dosen ini terkait dengan bagaimana mungkin bisa menambahi apa yang disampaikan oleh Mbak Nur, atau punya gagasan atau perspektif tentang apa yang ke depan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk betul-betul bisa membangun kesadaran masyarakat secara real, sehingga semua lapisan itu kompak di dalam upaya untuk menangani AKI, AKB dan juga stunting. Iya, jadi kita sebenarnya yang sudah perguruan tinggi lakukan kan memang kita sudah ada pendampingan Pak. Jadi kita sudah praktik untuk pendampingan one student one client. Untuk setiap mahasiswa kita mendampingi pasien atau mendampingi ibu hamil. Itu yang sudah dilakukan. Nah, tapi untuk menyadarkan masyarakat ya tidak semudah itu ya Pak. Jadi memang kita perlu ada kesadaran semua pihak, termasuk kami di perguruan tinggi. Kami sangat responsif Pak. Kalau kami diajak bersama-sama selama diajak bersama-sama, meskipun untuk beberapa proyek misalnya kita ada penelitian, ada kemudian pengabdian masyarakat, itu harapan kami diajak ini loh area-areanya yang harapan kami di perguruan tinggi gitu Pak. Ini area-areanya yang bisa dilakukan kajian-kajian yang lebih ini lagi seperti itu. Ya, kalau misalnya area di AKI kemudian di stunting itu sudah sudah menjadi area kami juga. Jadi di teman-teman rekan-rekan dosen kita sudah ada penelitian yang ke arah stunting juga Pak. Dan temuan-temuannya memang belum bisa mencakup seluruh Kabupaten Grobogan, kita hanya sampling kan Pak G. Kalau harapan kita ya bersama-sama dengan pemerintah daerah, kan kebetulan sekarang di Grobogan sudah ada Dewan Riset Daerah Pak, yang sudah dibangun itu juga ada unsur perguruan tinggi. Nah kedepannya berharap ini DRC nanti bisa menjadi pelopor untuk ada kajian-kajian terkait dengan permasalahan kesehatan, sehingga nanti untuk keluarannya atau sasarannya, outputnya itu lebih tepat sasaran gitu. Kemudian kami juga berharap kami diajak bersama-sama membangun derajat kesehatan yang lebih optimal lagi di Grobogan ini. Seperti misalnya ada kegiatan kalau TNI tadi ya Bu, kalau TNI memang sudah kami sering bersama-sama dengan TNI Pak untuk membantu di sana. Dengan PMI kita juga sudah ada KSR, kemudian kita juga sudah ada ikut kelas hamil bekerja sama dengan bidan-bidan yang ada di puskesmas atau di desa.
para pemirsa sekalian, intinya adalah bahwa tantangan kesehatan di Kabupaten Grobogan masih banyak yang perlu dilakukan. Di antaranya pemerintah sudah melakukan program-program dalam rangka mengatasi AKB dan kemudian stunting, tapi tanpa keterlibatan peran masyarakat dan elemen-elemen lain seperti perguruan tinggi, maka upaya untuk penurunan itu juga akan menjadi sangat tidak berarti. Maka ke depan saya simpulkan tadi adalah bagaimana untuk mengkonsolidasi, kemudian memberdayakan kembali, semakin memberdayakan kembali peran masyarakat dan peran stakeholder yang lain termasuk perguruan tinggi dalam upaya untuk membangun derajat kesehatan yang lebih baik bagi Kabupaten Grobogan ke depan. Terima kasih Mbak Nur atas tambahannya, teman-teman. Jadi pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai problem di bidang kesehatan, dan AKB dan kemudian stunting. Apalagi pemerintah daerah Kabupaten Grobogan juga telah membangun 2 rumah sakit baru, yaitu Rumah Sakit Ki Ageng Selo di Wirosari dan Rumah Sakit Umum Ki Ageng Getas Pandowo di Gubuk. Harapannya rumah sakit itu bisa dioptimalkan di dalam rangka untuk penanganan problem-problem kesehatan di masyarakat. Ya, tapi peran-peran itu tidak akan bisa optimal apabila tidak didukung oleh kesadaran masyarakat untuk ambil peran di dalam mengatasi problem-problem kesehatannya sendiri. Ya. Terima kasih kepada 2 perempuan yang menjadi tamu saya hari ini. Sampai jumpa dengan tamu-tamu saya yang lain dan dengan tema-tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.